Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Fakta, kembali lagi bersama saya Kang Ican di Dialog Podcast Persepsi Fakta. Kali ini kita jumpa lagi dan masih bersama dengan Fakta Banten. Kali ini kita mendapatkan program bersama Kesbangpol Kota Cilegon dan hadir di samping saya narasumber yang sudah sangat populer tentunya, dan ini perjumpaan kedua kali dengan podcast di Fakta Banten. Sekarang kita sapa langsung Pak Wakil Wali Kota Cilegon, Pak Haji Sanuji. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan Fakta, dialog kali ini kita, kalau sebelumnya Kang Ican pernah berdialog dengan Pak Wakil Wali Kota ini sebelum terpilih, ketika Pilkada 2020. Kali ini beliau sudah duduk dan sudah pakai seragam tentunya. Kita akan bincang-bincang soal perjalanan politiknya dan bagaimana menghadapi pemilu 2024. Nanti dalam dialog kita akan kita kupas. Yang jelas bersama Wakil Wali Kota Cilegon, kita ingin melihat Kota Cilegon saat ini sudah berkembang atau belum nih. Gimana kabarnya Pak Wakil? Alhamdulillah baik. Baiklah. Saya panggilnya Pak Wakil atau Pak Haji Sanuji? Boleh apa aja. Apa aja ya. Jadi sudah 9 bulan ya Pak? 9 bulan ya? 9 bulan menjabat. Iya, Februari sampai Desember. Jadi sudah terbiasa dengan seragamnya yang masih dipakai soalnya sekarang. Kawan Fakta, jadi kita dialog dengan Pak Haji Sanuji, Wakil Wali Kota Cilegon ini malam hari nih. Kalau tayangannya bisa dilihat kapanpun, tapi kita dialognya malam hari. Ternyata Pak Wakil Wali Kota masih menggunakan seragam. Bahkan infonya setelah podcast ini juga masih keliling lagi nih kayak masyarakat. Menyapa masyarakat. Ya, 9 bulan Pak Wakil Wali Kota Cilegon sudah mengenal Cilegon utuh ya, meskipun awalnya bukan dari Cilegon Pak Wakil. Ya, mencoba terus mengenal lebih baik, mencoba untuk terus menghayati. Lebih simpel Cilegon Pak ya? Wilayahnya lebih kecil. Wilayahnya lebih kecil. Problematikanya sama kompleks juga. Problematikanya kompleks. Ya, kalau Pak Wakil sekarang sudah dikawal ya. Ya. Pasangannya kan mantan penjual mobil tuh, Pak Wali Kota Pak Heldi. Pak Wakil juga katanya infonya menjelang Pilkada jual mobil juga. Ya, itu dapat cerita dari mana tuh? Tapi kenyataannya memang iya. Jadi sekarang meskipun naik mobil dikawal bukan mobil sendiri. Mobil negara. Mobil Pemkot. Mobil Pemkot, tapi udah keganti ya mobil yang dijual untuk Pilkada ya? Belum. Jadi belum keganti nih kawan Fakta. Dan rumah saya masih ngontrak. Masih ngontrak? Dikontrakan oleh Pemkot. Iya, Wakil Wali Kota nggak ada rumah dinas? Iya, nggak ada rumah dinas. Sama Pemkot dikontrakin. Kontraktor. Iya, tapi itu bagian dari sukanya atau dukanya memimpin Kota Cilegon? Saya selalu punya prinsip urusan harta itu hanya di tangan, tidak pernah di hati. Ada mobil agak enak dipakai, yang kurang enak dipakai. Ada motor kita pakai, nggak ada motor kita naik angkot, naik umum, naik kereta udah biasa. Rumah hanya cuman buat tidur, jadi satu kamar cukup, ditambah kamar sholat, dapur, kamar mandi sudah cukup. Jadi saya sama istri berdua, anak-anak semua di sekolah, studi, jadi nggak ada yang bersama saya. Jadi rumah hanya singgah? Iya, rumah sekedar singgah sebentar aja. Udah kamar dan kamar mandi, cukuplah sama dapur udah. Jadi mobilitasnya memang tinggi banget ini kayaknya. Iya, saya emang dari dulu nggak senang diam, jadi nggak betah diam gitu. Senang dengan berbagai aktivitas. Dulu saya juga terlibat di dunia charity, di dunia pendidikan, sosial. Jadi biasa keliling dan ketemu masyarakat itu satu kenikmatan tersendiri. Silaturahim itu kenikmatan tersendiri buat saya. Kerja-kerja politik ini nggak melelahkan buat Pak Wakil? Lelah dah. Kalau fisik lelah, psikis juga kadang-kadang lelah. Tapi karena ini amanat ya. Satu, perspektifnya amanat. Yang kedua, belajar terus mencintai masyarakat. Karena masyarakat sangat ingin dijumpai, sangat ingin dihadiri, sangat ingin dibela dan lain sebagainya. Jadi
Kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu untuk masyarakat, masyarakat tersenyum tuh kita kebahagiaan tersendiri lah. Alhamdulillah, turun Pak Wakil sudah dibantu, kita yang senang banget gitu. Dengan kewenangan yang ada sekarang makin mudah ya membantu masyarakat. Ya, saya kira memang ya, eksekutif itu jauh lebih powerful ya. Eksekutif jauh lebih powerful. Saya kira punya peluang banyak membela masyarakat. Saya merasakan punya peluang, makanya saya mengajak pada aparatur birokrat untuk ini satu kesempatan kita membela, melayani masyarakat, membangun infrastruktur dan sosial budaya masyarakat. Ini satu kesempatan yang besar di eksekutif ini. Pimpinan maupun aparatur semua ini punya peluang bagus untuk membangun masyarakat sebenarnya. Gambaran sih Pak yang 9 bulan sudah dilakukan Heldi dan Sanuji di Kota Cilegon. Ya, kan kalau kegiatan tuh dia terpaut dengan program sangat terkait dengan anggaran. Secara prinsip anggaran 2021 ini disusun pada tahun 2020. Tidak bisa sepenuhnya kita atur ya. Belum memimpin ya waktu itu ya? Ya, jadi tidak semua visi misi kita terwujud di 2021. Jadi program kegiatan dan anggaran masih mengikuti arahan 2020. Ya, tetapi secara umum kalau kita lakukan secara umum sebenarnya kalau program itu direncanakan dengan baik itu pasti untuk rakyat. Jadi anggaran 2021 yang disusun 2020 itu pasti untuk masyarakat lah. Tinggal kita melaksanakan, mengawal, mengerjakan sebaik-baiknya, itu manfaatnya sangat besar kepada masyarakat. Di luar anggaran ada banyak hal yang bisa kita lakukan pembelaan kepada masyarakat sebenarnya. Jadi satu peluang besar, kita ingin pemerintah ini lebih terbuka, masyarakat lebih mau hadir ke pemerintah kota menyampaikan saran, nasihat, mereka nyaman dengan pemimpinnya, anggaran bisa nyampe, program bisa nyampe, visi misi dan janji kampanye udah mulai kita matangkan. Sebagian sudah tersinkronisasi sebenarnya kan, sudah mulai ada yang sinkronisasi gitu. Di 2021 ini? Ya, 2021. 2022 akan lebih power lebih lagi? maksimal ya, akan lebih powerful, maksimal. Misalnya beasiswa bisa sampai 1.000. Yang kemarin sudah realisasi cuma 300 lebih ya. Belum maksimal ya? Ya, belum maksimal. Jadi kalau tuntutan tim sukses, tuntutan dari masyarakat, ekspektasinya kan tinggi. Ya. Sudah merasa cukup bisa memenuhi tuntutan atau? Belum ya. Saya merasakan memang ekspektasi masyarakat sangat tinggi ya. Perubahan yang mereka inginkan ini sangat besar. Mereka inginkan, mengapa mungkin kita terpilih, karena perubahan yang mereka harapkan sangat besar. Jadi di 2021 mungkin saya merasakan ada banyak kekurangan, kelemahan, bahkan kekecewaan kepada masyarakat harus kita sadari juga ya. Tapi ini memang satu tahapan yang harus kita lalui. Tuntutan begitu besar, sementara power di 2021 kita masih belum maksimal. Ya. Sama begitu juga para relawan, para pendukung, mereka berharap terlibat, mereka berharap bisa berpartisipasi lebih jauh dalam pembangunan. Saya kira tahun ini mungkin ada banyak kekurangan, kelemahan, ada banyak kritikan tajam, bahkan mungkin ada banyak kekecewaan gitu. Tapi saya berharap di 2022 itu bisa powerful, 2023 bisa powerful, 2024 bisa puncaknya. Sehingga seiring dengan itu kepuasan akan meningkat. Fokusnya memberikan kepuasan kepada karena salah satu masyarakat. Masyarakat. Atau menjalankan visi misi yang ya, kalau kepuasan masyarakat udah pasti kepuasan tim sukses, kan gitu. Ukurannya masyarakat. Visi misi akan sejalan dengan kepuasan masyarakat. Oh iya, pada prinsipnya kalau visi misi jalan, jadi kan ada visi misi, ada tiga hal yang sangat penting. Pertama, menjalankan visi misi dan janji kampanye. Maka masyarakat merasa pemerintah ini bisa dipercaya. Oke, pemerintah ini bisa dipercaya kalau visi misi dan janji kampanye bisa kita laksanakan. Yang kedua adalah pelayanan dasar, urusan wajib dan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh undang-undang. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, Kantibmas. Kalau itu bisa kita jalankan, kepuasan masyarakat akan bagus. Sebagian beririsan dengan janji kampanye kita, dengan visi misi kita. Yang hal lain adalah amanat dari pemerintah pusat. Misalnya COVID bisa kita tangani, ya kan? Siaga bencana bisa kita lakukan. Jadi ini tiga hal itu, amanat dari pusat, kemudian pelayanan wajib dan layanan dasar, serta janji kampanye dan visi misi kita laksanakan. Saya yakin tuh kalau konsisten,
kepuasan masyarakat akan tetap bagus. Tapi itu perlu disurvei sebenarnya. Ada tolak ukurnya nanti. Harus survei. Survei Ya Februari harusnya survei. akan dilihat ya. Mau pahit mau manis harus kita seberapa persen masyarakat puas dengan kita harus disurvei. Nggak bisa rasa-rasa. Oh, nggak pakai rasa-rasa. Iya, nggak boleh rasa-rasa nih, pemerintah harus disurvei. Iya. Harus lembaga survei yang terpercaya, survei kepuasan publik kepada Heldi Sanuji. Nanti pemerintah Kota Cilegon yang akan lakukan itu atau? Harus dianggarkan oleh pemerintah. Bersama dengan pihak ketiga yang terpercaya. Ya. Tapi memang masih banyak pertanyaan macam-macam lah ya mungkin Ya. dari masyarakat atau tim sukses. Bukan hanya pertanyaan, kekecewaan, bukan hanya itu kritik gitu. Bahkan sebagian kekecewaan tuh jadi harapan begitu besar, realisasi belum maksimal. Diakui itu Pak ya? Iya. Kalau soal, ini juga pertanyaan dari masyarakat soal positioning koalisi Heldi Sanuji yang kecil kan, di DPRD kecil, di pemerintahan kecil. Tapi masih akur-akur aja Pak. Akur. Pertanyaan masyarakat begitu. Jadi dan kita harus memahami juga bahwa kita berkoalisi itu bersama, bergabung, ya. Berarti ada latar belakang yang berbeda. Jadi ini harus dipahami semua. Ke depan itu polanya koalisi, nggak mungkin ada partai mayoritas. Tetap perlu koalisi. Koalisi itu latar belakangnya memang berbeda gitu. Menyatukan dari dua hal yang berbeda menjadi satu itu tidak mudah. Membangun rumah tangga aja. Membangun rumah tangga itu kadang-kadang ada nggak akurnya, ada ributnya, ntar mesra lagi, ntar nggak akur lagi, ntar mesra lagi. Itu hal biasa gitu. Jadi kita berbeda tapi tetap satu dalam melayani masyarakat Cilegon dan membangun Cilegon. Bersatu dalam membangun Cilegon dan melayani masyarakat Cilegon. Tapi menyadari ada perbedaan latar belakang dan perbedaan partai politik. Di sini kedewasaan kita diuji gitu. Niat baiknya adalah untuk bersama-sama. Ya, yang penting ukurannya seberapa besar pembangunan jalan, seberapa besar pembangunan berjalan, seberapa bagus pelayanan publik berjalan, seberapa puas masyarakat. Ukuran itu. Ya. Ada friksi, ada ketidakcocokan, itu biasa gitu. Biasa. Ada hal-hal kecil kadang-kadang ya. Dinamika. Tetapi secara umum yang penting pemerintahan berjalan baik, tetap ada dinamika, pemerintahan berjalan baik, pelayanan berjalan baik, masyarakat puas, udah itu yang penting. Dibuktikan nanti Februari. Ya, itu salah satu survei Februari ini. Menurut saya setahun setelah pemerintah harus ada survei. Ya. Saran saya. Tapi dengan koalisi yang kecil, katakan maksudnya di parlemen kecil, suara kecil ini untuk mempengaruhi mayoritas yang besar di partai politik di parlemen malah digembosin atau terganggu atau bisa kalau kita tulus ikhlas komitmen kepada rakyat, kepada masyarakat, pasti parlemen mendukung. Saya yakin parlemen mendukung. Karena parlemen membawa suara rakyat, ketemu gitu. Ketemu kecuali kalau kita punya kepentingan pribadi, kepentingan hanya kelompok gitu kan, memperkaya pribadi atau korupsi, ya nggak ketemu gitu. Tapi kalau kepentingan rakyat, parlemen dengan eksekutif pasti ketemu. Parlemen dengan pimpinan daerah pasti ketemu. Saya yakin pasti ketemu. Pengalaman yang dialamin maksudnya? Iya, gitu. Misalnya bahwa saya sampaikan bahwa saya di eksekutif itu sangat menghormati parlemen. Ya. Apapun kondisi parlemen, kita tidak bisa ikut campur kepada parlemen. Parlemen punya posisi sendiri, kita menghormati. Kalau parlemen mengundang, kita hadir. Kalau parlemen paripurna, kita minta hadir, kita hadir. Kita mesti menghormati parlemen gitu. Karena parlemen itu setengah dari pemerintahan gitu. Ya. Tapi panggung politik di publik, di media, parlemen katakan dari luar koalisi sering nyolek-nyolekin, sering nyerang-nyerangin lah Heldi Sanuji gitu. Ya, kalau Dewan tidak melakukan kritik, justru dipertanyakan. Dewan kan pengawasan, mereka pasti semangatnya ini ada yang kurang, ini ada yang salah. Mereka semangatnya pengawasan. Ya. Pengawasan itu dalam bentuk bicara. Parlemen kan memang bicara, jadi memang mesti banyak bicara gitu. Otokritik buat kita, saran buat kita, ada yang kurang, ada yang lemah. Jadi saya sangat menghargai, sah-sah saja menghargai saran, masukan, kritik dari parlemen menurut saya. Ya. Tapi dalam penyusunan anggaran program bersama di APBD 2022 nggak ada hambatan? Nggak ada, alhamdulillah sampai saat ini, alhamdulillah parlemen cukup baik. Saya kira teman-teman parlemen di Cilegon luar biasa. Tinggal apakah nanti eksekutif bisa memanfaatkan kebijakan yang sudah dibuat bersama, kebijakan yang bisa dibuat parlemen, apakah teman-teman eksekutif bisa merealisasikan dengan baik, ini juga tantangan kita nih. Apakah anggaran bisa kita realisasikan maksimal itu nih? Ya. Kawan Fakta,
sesi obrolan pertama kita dengan Pak Wakil Wali Kota Cilegon cukup seru juga nih. Pengalamannya di awal-awal memimpin pemerintahan Kota Cilegon. Kita akan kembali lagi di sesi berikutnya kawan fakta. Halo kan Fakta, kembali lagi kita di sesi dialog bersama Pak Wakil Wali Kota Cilegon, Pak Haji Saduji Pentamarta. Pak Wakil, kalau selain dari kritik parlemen gitu ya terhadap kinerja Heldy Sanuji, rumor juga, isu yang digembosin oleh beberapa lawan politik lah dari partai politik lain. Heldy Sanuji lagi kompetisi 2024 katanya. Mulai nggak akur gitu. Secara pribadi dengan Pak Wali Kota nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Saya dapat disposisi besok, dapat amanah tugas, sering berbagi. Kalau saya keluar kota, beliau di Cilegon. Kalau beliau keluar kota, saya berada di Cilegon. Satu hal saja, tadi sekali lagi kita punya titik temu untuk membangun Cilegon, melayani masyarakat ya. Tapi bahwa kita berbeda partai politik, bahwa beliau berkarya, saya PKS, saya kadang-kadang ikut kegiatan PKS, ikut membesarkan PKS ya, tidak bisa dinafikan ya, tidak bisa dihindari gitu. Jadi bahwa beliau membesarkan berkarya, saya membesarkan PKS ya itu memang tidak bisa kita hindari karena masing-masing punya gerbong. Ya, dan bahwa berkarya berharap dapat menang di 2024 kita juga menang gitu kan. Tapi tetap itu harus kedewasaan dalam hal membangun Cilegon, merencanakan, melayani rakyat, membangun pemerintahan. Ya tidak terganggu, kita bisa bersama di situ. Gitu. Jadi yang disebut Pak Wakil Wali Kota ini aktif gitu kan, turun ke masyarakat, bahkan sepertinya melebihi kerja-kerja wali kota ke masyarakat, bukan dalam rangka itu ya, 2024. Belum sama sekali. Saya masih memikirkan ini kan waktunya sangat terbatas ya. Kalau masa jabatnya 3 tahun 8 bulan, sekarang sudah 9 bulan, berarti tinggal 2 tahun 11 bulan. 2 tahun 11 bulan ini masa yang sangat kritis ya. Kita perlu bekerja dengan waktu. Sesuai dengan kemampuan saya Wakil Wali Kota, pengawasan gitu kan, turun ke masyarakat, Pak Wali yang memimpin Kota Cilegon, menentukan, menetapkan, saya menemani, mendukung, memberikan masukan gitu. Kalau ada tugas dari beliau saya jalankan, ada perintah saya jalankan, ada disposisi saya lakukan. Ya. Tidak ada, tentu saya melihat kondisi masyarakat ke bawah gitu. Melengkapi beliau melihat kondisi masyarakat ke bawah. Melengkapi, saling mengisi ya? Iya, gitu. Tapi target politik jelas ada dong 2024 ya? Ya, tadi itu kan kami sebagai kader partai, tentu membantu partai bisa menang. Itu kan tidak bisa juga, saya harus sampaikan jujur juga. Gitu, bahwa jadi kita tapi prioritas tetap PKS dong? Iya. Jadi kita juga bersama dengan tidak menafikan kompetisi. Tetap ada kompetisi, pastabil khairat. Yeah. Tidak juga menghalangi kita kebersamaan. Di situ harus sangat saling memahami itu gitu. Yeah. Kalau Pak Wakil masih di struktur ya, di DPW? Di DPP. Oh, di DPP sekarang? Iya. Sudah ada target untuk Cilegon ya? Untuk PKS sendiri kan? Ya, ada target. Kita target untuk bisa sekian kursi targetnya itu. Nah, yang terbaru di PKS lagi viral juga nih, bergabungnya Narji ya. Narji melengkapi adanya Sanuji gitu ya. Narji melengkapi keberadaan Sanuji. Cukup heboh juga nih di Banten, ternyata Narji bergabung dengan PKS. Iya. Malah jadi anggota Dewan Pakar jadi. Iya. Masih ada tokoh lain dan atau public figure lain yang kira-kira bakal jadi kejutan lagi nih? Saya kira akan berseri nih. Jadi ini akan hari-hari di mana pekan depan, pekan selanjutnya kita akan mengumumkan tokoh-tokoh yang bergabung bersama PKS. Target menang lah ya? Iya, karena sekarang sebenarnya kan PKS sudah pada posisi di Banten sudah 3 besar. 3 besar. Iya kan? Di Provinsi Banten kita udah 3 besar. Jadi 2024 itu wakil wali kota atau wakil gubernur atau gubernur ya? Itu takdir yang tidak bisa diraba, tidak bisa dibaca, segala kemungkinan bisa terjadi. Pertama saya ingin menyelesaikan amanah di Kota Cilegon 3 tahun, 2 tahun, 11 bulan ini sebaik-baiknya. Setelah itu kita serahkan kepada masyarakat.
Kalau ada umur ya kita serahkan kepada masyarakat. Partai akan menimbang apa masukan masyarakat. Mungkin kita bisa tetap 2 periode menjadi wakil gitu. Mungkin juga saya tidak dicalonkan lagi. Mungkin juga saya dicalonkan jadi wakil gubernur, segala kemungkinan. Mungkin juga jadi calon wapres mungkin kan. Amin. Mungkin juga umur sudah tidak ada, bisa jadi. Mungkin saya pensiun juga. Segala kemungkinan ya. Tapi rasanya saya di dunia politik memang aktivitas saya, pelayanan publik itu bagian dari kehidupan saya. Mungkin saya menjadi anggota parlemen, Allah alam itu masih panjang. 3 periode di DPRD. 4 ya. periode di DPRD. Sekarang eksekutif. Iya. Pilkada di Banten itu langganan PKS ada calon kan. Iya. Baik di Pilgub, di Pilkada. Iya, dan makanya sebut teman-teman Cilegon ini PKS pecah telur. Pecah telur. Belum pernah masuk di eksekutif, jadi saya menjadi percontohan gitu, bebannya saya harus menjadi percontohan bagi. Jadi saya harus menjadi kader yang sukses menjadi pimpinan daerah, sukses menjadi wakil wali kota, sukses bisa membantu, menemani, mendukung wali kota sukses, saya jadi ikut sukses gitu. Ya. Kalau perolehan suara kemarin di Pilkada 2020 baru 34% untuk Heldi Sanuji ya. Ya. Kira-kira partisipasi pemilu 2024 nanti PKS akan linear dengan angka Pilkada itu atau semakin bertumbuh kira-kira nih Pak? Ya kita sih berharap bisa dapat 30% ya. PKS bisa dapat 30%. Berarti di Cilegon sekitar 12 kursi. 12 kursi ya. Wah, maksimal itu. Luar biasa. Ya cita-cita gitu. Kalau strateginya? Ya 12 kursi kan cita-cita. Kurang-kurang dikit dapat 11 kan alhamdulillah gitu. Kurangnya sedikit aja ya. Tapi strateginya memang sudah disiapkan kayaknya nih. Ya salah satu misalnya strateginya bahwa kadernya sekarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. PKS ini kan partai masyarakat, partai kader, melayani masyarakat, dalam kehidupan di masyarakat terlibat, dalam berbagai aktivitas masyarakat terlibat, dalam bencana dimanapun kader PKS terlibat. Jadi intinya kan hasil survei itu satu, yang paling besar calon pemimpin itu, calon partai, calon legislatif adalah merakyat. Hasil survei dimanapun itu nomor 1 selalu dekat dengan rakyat. Ya, merakyat atau dekat dengan rakyat. Jadi seluruh struktur kader anggota Dewan PKS termasuk wakil wali kota, kunci pertama adalah paling penting merakyat. Nggak akan menggerakkan birokrasi di Cilegon untuk memenangkan 2024. Birokrasi wilayah kerjanya mereka sebenarnya secara umum begini. Ya. Jadi kita menggerakkan birokrasi untuk membangun Cilegon, menggerakkan birokrasi untuk melayani rakyat. Birokrasi berubah, pendekatannya, pola pikirnya, cara kerjanya, pelayanannya berubah. Sehingga orang bilang, oh birokrasi Cilegon berubah, dipimpin oleh siapa? Heldi Sanuji. Pasti akan berimplikasi kepada ketersukaan kepada Heldi Sanuji, itu udah pasti. Tapi kalau birokrasi udah lebih baik, siapa pemimpinnya? Maka tentu akan berpengaruh kepada apa yang kita ajak gitu. Kalau tadi parlemen atau koalisi partai support birokrasi kepada Heldi Sanuji? Ya saya kira satu tantangan terberat, saya mau terus terang, tantangan terberat kita membangun Cilegon adalah melakukan reformasi birokrasi. Ya. Birokrasi yang lebih cepat, lebih ramah, lebih mudah melayani masyarakat, pembangunan jalan, program jalan, subsidi bisa nyampe, bantuan bisa sampai kepada masyarakat, lebih terjujur, lebih terbuka, tidak ada lagi penyelewengan anggaran. Ini kerja-kerja yang birokrasi yang harus kita perbaiki. Kita ingin, ayo dong kita kota yang punya potensi finansial besar, kita bisa makmur, sejahtera bersama-sama. Fokus kita masyarakat. Kalau kita menolong masyarakat, masyarakat menolong kita. Kalau kita semangatnya membela masyarakat, doa masyarakat akan berkah buat kita. Ini kan harus dirubah nih. Ya. Birokrasi, ya kan. Cara pandangnya. Ya, kadang-kadang kan memang birokrasi ini kan kerja nggak kerja juga ya, mungkin insentif tetap cair, gaji tetap cair, kerjanya yang penting ada absen pagi, siang, sore, mungkin terlaksana. Nah ini harus kita perbaiki. Ada sebagian birokrasi yang masih begitu. Tapi sebagian dari birokrasi sekarang mereka sudah menyadari, ini arahnya sudah berubah, zamannya sudah berubah, ayo kita bekerja lebih baik. Saya melihat birokrasi ini welcome, karena birokrasi ini orang-orang pintar. Itu, ayo dong, ini saatnya Anda mengabdi kepada bangsa dan negara, melayani rakyat, ini saatnya gitu. Kan ini perlu
contoh, perlu kepercayaan, perlu ajakan, perlu kasih juga motivasi gitu. Kita mesti bekerja keras lagi membangun. Bukan hanya reward dan punishment ya. Iya, bukan hanya reward dan punishment, tapi motivasi, keikhlasan, cari pahala, niat ridho Allah. Reward, punishment, keteladanan juga penting. Gitu. Tapi nggak bagi-bagi komposisi Pak Heldi dan Pak Sanusi di birokrasi. Kalau di koalisi pemerintahan pusat kan ada tuh Iya. bagi-bagi jatah menteri. Ya memang kan eselon 2 misalnya diangkat oleh Pak Wali Kota, tentu bermusyawarah dengan Wakil Wali Kota gitu kan. Tentu ini kemana, ini siapa, ini yang terbaik mana, itu selalu diskusi bersama lah. Yeah. Mana Pak Wali punya pandangan, saya punya pandangan, ini geser kemana, ini yang paling tepat di mana, kita coba nimbang itu. Dan ke depan memang perlu lebih profesional saya kira. Perlu dilibatkan lembaga-lembaga secara profesional. Memilih ini tentu dengan seleksi secara profesional. Libatkan pansel secara profesional, libatkan teknologi, reformasi birokrasi teknologinya harus kita pakai. Yeah. Pada intinya ke depan harus dibangun pemerintah ini secara profesional. Secara publik bisa bertanggungjawabkan. Akuntabilitas kepada publik tinggi. Oh iya, memang seleksinya bisa bertanggungjawabkan. Jujur, terbuka, orang terbaik naik, orang yang berkinerja bagus naik, berkompeten naik. Ya, bukan soal like and dislike ya. Ya, dan bukan persoalan like and dislike, apalagi kemudian masih pakai jual beli jabatan, udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Siap, kawan fakta, itu tadi sesi kita dialog cukup menarik sekali, bongkar-bongkaran dengan Pak Wakil Wali Kota Cilegon. Kita kembali ke sesi berikutnya nanti. Kembali lagi kawan fakta bersama Pak Wakil Wali Kota Cilegon, masih dalam obrolan hangat kita. Malam hari suasananya dingin tapi itu menghangat ini kita obrol dengan Pak Wakil Wali Kota Cilegon. Hostnya yang ada. Pak Wakil, jadi kita bicara 2024. Ya. Tentu kan masing-masing partai politik punya target. Ya. Tapi pas kepala daerah sebagai pembina partai politik, Ya. sekarang nih memfasilitasi nih buat pengembangan kegiatan-kegiatan partai. Ternyata di Cilegon anggarannya dinaikkan, bantuan parpol jadi 10.000 per suara. Ini inisiatif apa namanya dari kepala daerah yang politisi atau gimana ini? Iya, kita pernah bertemu dengan teman-teman di parlemen, teman-teman partai ya, yang difasilitasi oleh Kesbangpol juga. Dan mereka mendorong keberpihakan pemerintah kepada pembangunan partai politik ya. Karena betapa besarnya partai politik itu ditulis dalam undang-undang, partai itu ditulis dalam undang-undang dasar, jadi punya posisi yang sangat kuat. Pembangunan partai politik sangat menentukan pembangunan politik secara umum. Pembangunan partai politik, kader-kader partai juga akan pengaruhi lahirnya politisi dan negarawan, jadi sangat penting. Oleh karena itu kita berharap partai politik ke depan tidak lagi mencari pendanaan-pendanaan yang beresiko, tapi kemudian dia memang mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, dari negara. Ya. Pembiayaan yang lebih normatif gitu ya, Ya. sesuai aturan, Ya. bukan jalan lain. Ya. Berarti ada dong di politik ada jalan lain, ada pembiayaan dari lain ini ya. Iya, artinya kan memang potensi di jalan lain yang kemudian tidak sejalan dengan perundang-undangan mungkin terjadi, itu yang harus kita hindari. Tapi ada asumsi kalau masyarakat menilai, wah dipimpin kepala daerah yang baru malah mensupport anggarannya partai politik maksimalnya kan gitu. Gimana buat rakyatnya gitu? Enggak juga sih sebenarnya, itu masih sebagian kecil saja. Sebagian besar anggaran kita untuk publik. Ya, ya kalau dihitung kan nggak terlalu besar, tapi sebagian besar anggaran kita 800 miliar saya kira untuk kepentingan publik. Tapi apa namanya, konstruksi anggaran kita masih sanggup lah ya untuk Iya, ya. Kita sebenarnya daerah yang kemampuan finansial kita bagus. PAD kita 800 dibanding APBD kita 2 triliun, berarti kan cukup besar ya. 40%. Hampir 40%. Ya, hampir 40%. Jadi PAD 40% dari APBD itu cukup bagus ya.
Ini nanti kalau pendapatan kita bisa kita konsolidasikan, pajak-pajak kita konsolidasikan, bisa kita intensifkan gitu. Banyak pendapatan lain. Misalnya begini, ini ada banyak kendaraan yang berseliweran di Cilegon, berbisnis Cilegon itu masih letternya letter B, platnya bukan plat Cilegon. Kita dorong industri, teman-teman pengusaha, ayo dong mobilnya platnya plat Cilegon, maka pajaknya akan masuk. Biar pajak ini besar. Ya. Ini besar nih kalau kita lakukan. Tapi perlu ada insentif-insentif agar mereka mau merubah nomor mobilnya ke Cilegon. Pindah TNKB itu. Ya, begitu tuh. Harus ada cara-caranya. Jadi soal pembiayaan bantuan partai politik ini bukan dalam rangka lobby-lobby dapat dukungan, bukan ya? Ya bisa dimanai begitu juga. Tapi ya semangatnya mendukung perkembangannya partai politik lah. Politik lebih bergairah, partai bisa cukup membiayai aktivitas mereka gitu. Dan memang program dari bantuan parpol itu harus diaplikasikan buat kegiatan bersama masyarakat juga. Oh iya, karena kan itu ada laporannya juga. Nanti akan kesulitan partai politik kalau tidak ada laporan kegiatannya. Jadi tidak begitu saja hibah masuk ke rekening kemudian tanpa pelaporan, kan sekarang ketat pelaporannya. Diawasi pelaporannya, ya. Mana pelaporannya? Jadi partai juga dipacu untuk lebih banyak kegiatan kader, kegiatan bersama kader bersama masyarakat. Jadi pembinaan masyarakat, pembinaan politik, penyiapan kader, pelatihan, sosialisasi, jadi itu kan kerjaan-kerjaan partai politik. Bentar lagi kan mulai masuk tahun politik nih. Ya. Ya kan? Bakal nambah terus nih anggaran nanti untuk bantuan partai politik. Atau memang masing-masing partai? Enggak tiap tahun. Ini tiap tahun. Baru ini setelah berapa tahun bertambah lagi. Di pilkada di 2024 akan ada pileg dan pilkada serentak. Pak Wakil pilih pileg dulu atau nunggu pilkada? Nggak tahu ini dia bagaimana penilaian masyarakat kira-kira. Saya secara pribadi juga kan perlu juga survei kepada masyarakat, apakah masyarakat suka, apakah sikap masyarakat, penilaian masyarakat gitu. Saya dan kemudian juga tentu ada partai yang akan mengutus saya untuk kemana. Gitu, tapi dari tahun ke tahun partisipasi masyarakat ketika pemilu ini masih belum maksimal, masih nggak ada yang sampai 80% gitu. Iya, nggak ada. Tapi kemarin pilkada kemarin pemilihan wali kota, wakil wali kota termasuk agak cukup tinggi kan. 77%. Iya, cukup tinggi itu. Dan situasi hujan waktu itu juga masih cukup tinggi. Ini kekecewaan terhadap pemimpin, Pak Wakil, ya sering digaungkan gitu kan oleh publik. Ini kan juga bisa jadi alasan untuk ya menurunnya partisipasi publik. Iya, nah dan itu nggak boleh rasa-rasa, harus dengan survei. Jangan ini publik banyak nggak puas sama Heldy Sanuji, publik nggak puas sama Heldy Sanuji, harus disurvei gitu. Harus survei. Bukan hanya opini yang dimunculkan. Iya, bukan hanya opini. Mungkin ada 1-2 orang bersuara tapi memang gaungnya kemana-mana. Tapi sebenarnya kan tidak mayoritas. Itu harus dilakukan. Saya merasa kita bekerja dengan baik. Heldy Sanuji berusaha bekerja keras, bekerja lebih terbuka, pro kepada masyarakat miskin. Jadi strateginya untuk pemenangan politik 2024 menunjukkan dengan kinerja. Oh iya itu. Jadi sebenarnya incumbent itu cara kampanye incumbent itu publik puas saja. Udah itu. Bekerja baik, pelayanan baik, infrastruktur baik, pembangunan lancar, anggaran realisasi, bekerja baik, kinerja baik, itu kampanye kita. Jadi alat kampanye incumbent itu adalah bekerja baik melayani masyarakat itu. Cara kampanye kita. Masyarakat Cilegon secara kualitas mampu memahami itu. Oh iya, bahwa mereka kemarin sudah menentukan perubahan, sudah menentukan sikap di pilkada itu kan menunjukkan punya kedewasaan dan kemandirian politik luar biasa. Dan tanpa ada keributan, saya kira nih 4 pasang calon yang diduga kerawanan politiknya tinggi, tapi alhamdulillah kita bisa melihat itu tanpa satupun TPS kita ribut, nggak ada pertengkaran yang berarti. Ini kedewasaan luar biasa masyarakat ini, contoh sebenarnya. Hanya ribut di medsos mungkin. Iya, memang gagasan, inisiatif, saran di media sosial ribut, tapi secara
aktualnya, apalagi fisik tidak ada gitu. Ya. Ini modal yang bagus menurut saya. Dan harus dipahami oleh kita, ini modal yang bagus. Jadi nggak sampai kepada fisik. Perdebatan di medsos, di media itu memang orang menunjukkan bahwa warga Cilegon memang pintar-pintar gitu, cerdas-cerdas gitu. Senang diskusi, sedang menyampaikan gagasan, saran. Ini bagus nih, situasinya bagus sekali. Tapi kontestasi politik mau nggak mau harus diakui butuh cost dong. Oh iya, pasti. Ya, ada money politik bahkan jadi satu budaya yang ternyata masyarakat mengambil jalan itu gitu. Iya. Optimis nih PKS dengan realita yang seperti itu bisa masuk di Cilegon. Ya, tantangan tersendiri lah. Kita bisa disukai masyarakat. Makanya kenapa seluruh keluarga besar PKS sejak sekarang kader, pengurus, anggota dewan turun, silaturahim, rakyat dekat. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa disukai masyarakat tanpa perlu kos yang terlalu besar. Kemarin pilkada nggak pakai money politik, Pak? Enggak, saya jual mobil. Jual mobil itu buat kos kampanye gitu ya? Iya, kadang-kadang nyetak itu, nyetak kaos, nyetak apa. Nggak cukup dibagiin ke masyarakat, Pak? Kadang mereka yang paling nggak ada masyarakat, Pak, ayo ngejagain TPS Bancakan. Yang paling banyak ngejagain TPS Bancakan nih. Itu kawan fakta. Kita akan rehat dulu sejenak, kembali lagi di sesi berikutnya. Kembali lagi kawan fakta, masih dalam dialog hangat kita bersama Pak Wakil Wali Kota Cilegon. Sekarang di PKS DPP, Pak. Ya, pengurus di DPP. Wah, sudah langsung melejit terus. Di pengurus DPP. Ini posisinya akhir tahun nih, Pak. Ya. Ternyata memang di akhir tahun atau momentum sekarang ini selalu hangat soal politik identitas. Ya, bicara menjelang Natal, tahun baru. Ya. PKS sebagai partai Islam menyikapi politik identitas ini seperti apa? Bahkan yang paling dituduh gitu, PKS pakai politik identitas gitu. Untuk menangin pemilu. Saya melihatnya sebenarnya situasinya terlalu dibesar-besarkan ya. Jadi, politik identitas terlalu dibesarkan menurut saya. Dan sekarang ini sudah melebur ya masyarakat tuh. Kalau hasil survei kita melihat itu hanya sebagian orang beropini ada politik identitas. Tapi kalau kita survei masyarakat, apa yang mereka sukai? Merakyat. Ya kan? Yeah. Apa yang mereka sukai? Peduli. Yeah. Apa yang mereka sukai lagi? Memberi, anti korupsi. Itu kan yang suka itu. Nggak ada tuh kesebutnya politik identitas tuh. Nggak kesebut sebenarnya. Sebagian kecil orang aja yang meramaikan. Tapi kalau masyarakat mau harapannya sekarang merakyat, sembako terjangkau, lapangan kerjaan cukup, tuh, kan? Yeah. Pengangguran bisa dikurangin, korupsi bisa dikurangin, infrastruktur terbangun. Itu masyarakat tuh 5 itu. Dan konflik soal identitas di Cilegon nggak ada kan? Nggak ada. Itu tetap sebagai partai berasas Islam tetap harus katakanlah aktif di bidang agama kan gitu. Oh iya, jadi kan memang negara kita dibangun atas dasar Pancasila. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Negeri kita ini negeri bertuhan, negeri yang taat kepada Tuhan, negeri yang beriman, bertakwa, melaksanakan perintah agama. Keadilan sosial akan tercapai kalau dibangun di atas pondasi ketuhanan yang Maha Esa, beriman dan bertakwa. Jadi negara Indonesia itu warga negara yang beriman dan bertakwa sampai nanti keadilan sosialnya gitu. Itu Pancasila mengamanahkan gitu. Jadi iman takwa itu adalah satu perintah pendiri bangsa, perintah landasan kita gitu. Seluruh warga negara apapun dia agamanya, ya kan, dia melaksanakan perintah agamanya sebaik-baiknya, melaksanakan perintah agamanya sebaik-baiknya gitu. Mereka membangun imannya, membangun takwanya dan membangun akhlakul karimah. Bahkan di Undang-Undang Dasar terkait dengan pendidikan itu sasarannya 3, membangun manusia yang beriman, bertakwa dan akhlakul karimah. Itu Undang-Undang Dasar loh.
pendidikan itu, makin tinggi orang sekolahnya, makin bagus akhlaknya. Makin tinggi sekolahnya, makin bagus iman takwanya. Makin banyak gelarnya, makin bagus iman takwa dan akhlaknya. Kalau iman takwa akhlak tidak makin bagus, orang yang terdidik gagal pendidikannya. Ini pendidikan kita gitu. Dan politik identitas seperti itu hal yang memang harus Iya, dan itu bukan politik identitas, itu identitas bangsa. Identitas bangsa adalah iman, takwa, akhlakul karimah. Itu identitas bangsa. Ditulis dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Dan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan ajaran Tuhan, semakin dekat dengan ajaran agama, semakin dekat dengan ulama, itu perintah Pancasila. Itu bukan politik identitas. nggak perlu minder dituding bahwa melakukan politik identitas. Iya gitu, seluruhnya agama apapun mereka harus melaksanakan sebaik-baiknya perintah agama. Dan kita yakin perintah agama pasti kebaikan, kerukunan, kebersamaan, menjauhi kedzaliman, menjauhi korupsi, menjauhi kerusakan. Hal-hal yang merusak pasti dilarang oleh agama. Agama mana sekarang yang membolehkan minuman keras? Kan sebenarnya juga dilarang karena merusak gitu. Itulah di Cilegon sekarang hiburan malam di cut semua. Ya, kita berharap sebenarnya kalau hiburan malam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Sepanjang hiburan itu dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, it's okay. Tapi kalau peraturan perundang-undangan, peraturan perda kita itu melanggar, ya tidak bisa. Kita negara hukum. Apalagi kemudian agama dan ulama juga tidak berkenan melarang. Agama dan ulama juga tidak berkenan dan melarang. Undang-undang tidak mengizinkan, lengkaplah, nggak boleh gitu. Ya. Gitu. Ada banyak cara hiburan lain yang lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan napas agama dan ulama. Jadi memang masukan dari ulama, dari tokoh ini sangat penting untuk perjalanan. Karena itu menyelamatkan kita, menyelamatkan generasi, menyelamatkan bangsa. Ada banyak hiburan, 1001 hiburan yang tidak melanggar undang-undang, juga tidak sejalan dengan nasihat ulama dan kota Cilegon yang religius. Saya kira kita harus menemukan. Siap. Gitu. Luar biasa obrolan kita dengan Pak Wakil Wali Kota Cilegon. Hampir sejam mungkin kita bicara. Alhamdulillah, nggak kerasa ya. Luar biasa. Makasih banyak nih Pak Wakil Wali Fakta Kota. Banten keren. Hostnya yang lebih keren, sahabat lama. Mewarnai kota Cilegon, Fakta Banten. Ya, terima kasih banyak Pak Wakil. Sama-sama. Kawan Fakta, mungkin sebelum kita closing statement dari Pak Wakil untuk kawan Fakta dan masyarakat Kota Cilegon. Ya, tetaplah Fakta Banten menjadi inspirasi, menjadi penyambung aspirasi. Dengarkanlah suara masyarakat, sampaikan kepada pemerintahan, dan kita tetap bekerja sama karena pemerintahan tidak bisa berjalan tanpa daya dukung stakeholder. Media adalah salah satu stakeholder yang sangat penting dalam pembangunan. Kemudian yang kedua, mari kita terlibat semuanya untuk membangun Kota Cilegon, berkontribusi terbaik, walaupun sekedar nasihat, saran, kritik, bekerja sama, bermitra, melaksanakan kegiatan. Seluruhnya dari pimpinan daerah sampai RT adalah satu kesatuan pemerintahan. Stakeholder juga mereka adalah bagian kunci dari pemerintahan. Media juga begitu, aparat hukum tentu juga bagian dari pemerintahan. Lebih-lebih parlemen adalah mitra kita. Jadi mari kita bersama-sama membangun Cilegon, itu jalan amal soleh terbaik kita, jalan mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Cilegon baru, modern, bermartabat, maju, kita dapat amal soleh. Saya kira itu. Amin. Ya. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota sekali lagi. Kawan Fakta, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Wakil Wali Kota Cilegon. Luar biasa, banyak hal yang bisa kita petik, kita dapat untuk bagaimana membangun Kota Cilegon ke depan bersama-sama tentunya. Amin. Saya sebagai host, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.